dalam rapat dengar pendapat ini. Nama saya Julianus Palodong, Ketua LSM Gerakan Taruna Rakyat. Pertama-tama begini Pak, kemarin kan kami sudah adakan pertemuan dengan Bapak Wakil Bupati di kantornya. Tapi mereka di sana itu kemarin, dia seakan-akan dia menyuruh kami untuk masuk ke ranah hukum. Dia bilang kita tempuh jalur hukum saja. Saya bilang bukan begitu Pak Wakil. Kedatangan kami di sini mau berbicara, mau mencari solusi bagaimana yang terbaik. Karena kemanalah masyarakatnya kami di sini kalau pemerintahnya seakan-akan ya melakukan hal-hal yang bukan diinginkan oleh masyarakatnya. Jadi saya bilang begini, di sini Adi Nurayati merasa sudah dirugikan karena dia mengatakan kami ada hibah. Saya bilang kalau memang Pemda ada hibah, tolong dibuktikan hibahnya, akte hibahnya. Itu satu. Kemudian kedua, Andi Nurayati memiliki rinci. Ada sekarang. Saya akan serahkan nanti kepada DPR yang mulia. Jadi di sini yang perlu diluruskan sama Pemda dan khususnya bagian aset bahwa kalau memang itu siapa memberikan hibah kepada Pemda, tolong Pemda memperlihatkan hibah akte hibahnya itu supaya Ibu Nurayati juga mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan. Karena menurut Andi Nurayati, orang tuanya, neneknya dan bapaknya tidak pernah menghibahkan tanahnya. Kecuali katanya ada namanya Paulo yang menghibahkan, tapi itu kan kita tidak tahu tanah mana yang dihibahkan Paulo. Dan kalau Paulo menghibahkan tanahnya Pak Joy dari Paulo, itu kan perlu mungkin diklarifikasi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya pikir begitu penyampaian dari kami kuasa kenal dengan Ibu Nurayati bahwa siapa yang menghibahkan tanahnya Pak Jori dari Pawela, sementara dari Pawela ahli warisnya mengatakan kami tidak pernah memberikan atau mewariskan atau menghibahkan tanah kami milik nenek kami. Jadi kalau ada hibah, itu perlu diluruskan, diklarifikasi sejauh mana kebenaran objeknya. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih pangan Pak. Pada tahun 1993 nenek kami memberikan kepada mantan kepala desa Pak Haji Miskar dengan perjanjian secara lisan bahwa tanah tersebut tidak boleh dipergunakan untuk pribadi. Dan beberapa tahun terakhir kami melihat fakta itu dilakukan untuk kepentingan pribadi. Saya tidak bisa sebutkan satu-satunya, yang jelas kami punya bukti. Ya, diantaranya itu ada dibuat jalan untuk ke rumah milik pribadi. Terus kedua, yang terakhir kami temukan Pak, ada dari BPN Fitran ke lokasi nenek kami melakukan pengukuran. Setelah salah satu keluarga kami menanyakan kepada BPN, dia disuruh oleh salah satu mengatasnamakan warga dan disuruh oleh pejabat. Nah, ini yang kami pertanyakan, sudah melenceng dari pernyataan awal. Nah, setelah kami komunikasi dengan mantan kepala desa tahun 1993 itu, mereka Bapak Haji Miskar ini mengakui dan melalui kesepakatan kami diberikan kembali tanah. Nah, di sini saya mewakili. Kami sudah mendapatkan hak kami, tetapi persoalan di situ ada lapangan bola, ada kantor desa dan poskesdes. Nah, ini yang kami minta solusi bagaimana baiknya, karena mau tidak mau kami akan kuasai secara fisik jika tidak ada solusi yang di RDP ini kami dapatkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebidang tanah diserahkan ke pemerintah desa, gitu ya? Ya, siapa? Dengan perjanjian Pak Desa manfaatkan untuk kepentingan umum. Gitu ya? Siap. Nah, hari ini yang bermohon ini menganggap bahwa sudah melenceng dari kesepakatan pertama bahwa manfaatkan untuk kepentingan umum. Didirikan lapangan bola. Yang kedua, poskesdes.
Apalagi yang menjadi Kantor desa Lipangan. ada kantor desa Lipangan, gitu ya. Saya sebelum kasih ke pemerintah, saya lanjut tanya dulu, yang mana pribadi menurut Bapak? Sebagian Kalau lapangan bola umum apa pribadi? umum. Oke. Poskesdes? Poskesdes umum. Umum. Yang pribadi ya. Poskesdes umum awalnya, tapi kan sudah ada niat untuk membuatkan sertifikat dengan atas nama yang kami juga itu atas nama pribadi. Oh, gitu. Iya. Poskesdes umum, tapi diduga bahwa akan disertifikatkan ke atas nama pribadi. Iya. Gitu ya. Intinya Katakan bahwa saya menjadi desa di Lipangan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Yang kedua, sebagaimana apa yang diklaim dari mereka bahwa adalah tanah dari pemiliknya, itu adalah menurut pengakuan mereka. Bukti-bukti yang kepemilikan itu ada kantongan ini surat pernyataan penyerahan kepada pemerintah desa, bukan kepada desa yang bersangkutan, tapi pemerintah desa, diserahkan untuk kepentingan umum. Itu yang kedua. Yang selanjutnya perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa kantor desa di Lipangan, karena saya orang Lipangan asli, saya sebelum kepala desa, saya sangat ingat itu. Kantor desa Lipangan pertamanya itu dibuat dari RKI. Itu ada swadaya masyarakat waktu itu dibangun. Setelah beberapa tahun berselang, kantor desa dibangun dengan APBD 2 sampai sekarang ini. Yang selanjutnya yang diklaim si pelapor bahwa tanahnya neneknya adalah sesuai dengan hasil rapat kami baru-baru ini mengundang tokoh masyarakat dengan BPD dan ahli waris yang punya itu. Semua mengatakan tidak, bukan milik, karena ini namanya Camaru, bukan tanah di Camaru. Kalau menurut peserta rapat pada kantor desa, tanahnya Camaru itu ada di sebelah barat lapangan dan mereka sudah jual, termasuk yang dibeli mantan kepala desa, tapi bukan dibeli dari Camaru, sudah tindak dia tanya. Yang selanjutnya di sini kan ada di musik kami surat dari Mulyadi yang isinya saya langsung saja Pak, bahwa di sini menyatakan dengan ini menyatakan bahwa tanah yang awalnya adalah sebagian besar lapangan sepak bola, kantor KUA Kecamatan Patampanua, kantor desa hingga lokasi Puskesmas almarhum Ambo Lida Indo Camaru pada saya saat menjabat sebagai kepala desa tahun 82 sampai 2001 berdasarkan surat pemberian yang dibuat pada tahun 83. Itu artinya seolah-olah yang mantan kepala desa, artinya waktu penyerahan yang diserahkan kepada pribadinya, sehingga dia ada surat menyerahkan kepada ahli waris ini. Sedangkan sesuai dengan ini Pak, yang diklaim sebagai ahli warisnya itu bukan milik mereka, bukan milik mereka sesuai yang ada di sini Pak. Ya. Nah, itu barangkali itu sementara bisa dibagi itu. Ada saya share Pak. Hakim Muslim Menyeskan, mantan kepala desa Lipangan. iya. Pada waktu tahap kedua untuk pemilihan desa, saya naik lagi jadi kepala desa Lipangan. Iya. Satu hari sesudah dilantik, besoknya saya berhubungan dengan yang punya tanah di Lipangan itu. Iya, atas nama siapa Pak? Ya, untuk meminta tanahnya untuk diserahkan kepada pemerintah. Diserahkan.
setelah selesai tanda tangan atau jempol, dia mengatakan bahwa saya sama sekali tidak mau kalau ditempati kepentingan pribadi. Kapan terjadi begitu? Tanah saya ambil kembali. Surat ini batal. Begitu. Cukup Bang? Ya, yang punya tanah ini begitu. Ini kasarnya orang punya tanah Bang. Siapa yang nama yang punya tanah? Camaro. Camaro ya. Ya. Dia serahkan ke Puang, serahkan ke kepala desa, menyerahkan ke pemerintah. Ya, ini yang harus digaris bawah itu. Menyerahkan ke pemerintah desa. Iya. Gitu nih. Tadinya ini dalil, tapi pemerintah desa kebetulan di kepala desa. Kau ya, sepakat itu ya. Cocoknya Bang. Begini nak, setelah dia tanda tangannya atau jempol itu surat penyerahan, langsung dia mengatakan bahwa saya sama sekali tidak mau kalau ditempati tanah saya kepentingan pribadi. Kapan terjadi begitu? Tanah saya ambil kembali, surat ini batal. Ini pernyataan ini ya. Ya begitu dia. Ya. Camaro. Ya. Apa Ibu Mulyati ya? Sepupu ya. Nah ini saya sudah beritahukan kepala desa Limpangan mengenai itu, bahwa dia tidak mau kalau dia ditempati begini. Saya sudah kasih tahu. Cukup ya? Kurang Bang? Sudah? Sudah. Serahkan ke desa. Cocok ya? Dia serahkan ke pemerintah desa. Makanya jawab saja apa yang saya sampaikan. Dia serahkan ke pemerintah desa. Ini yang mau digaris bawah. Betul. Serahkan ke pemerintah desa. Betul. Kalimat selanjutnya, ya aku memanfaatkan kepentingan pribadi. Wali memang begitu bahasa Wina Irna. Betul. Cocok ya nih? Nah, pertanyaan saya kemudian, fasilitas apa yang pribadi yang ada sekarang di sana? Terima kasih. Kan begini Pak. Di situ pernah saya rencanakan untuk membangun TK atas nama desa pemerintah desa. Terus terang di situ awalnya saya muncul karena dia menganggap mau ditempati yayasan TK. Yayasan TK itu adalah milik yayasan, artinya bisnis di dalam. Itu tidak pernah hasil musyawarah di kantor. Itu merencanakan akan membangun TK tingkat desa Limpangan. Yang pertama. Yang kedua, yang sangat diprotes Pak beliau ini tertentu Pak mantan kepala desa. Rumah saya ada di dalam situ. Loro yang ke sini. Ada yang saya sekarang ini ada jalan ke situ. Itu saya tidak persoalkan. Kalau desa mau memperlukan itu, saya tidak pernah persoalkan. Selama itu ya. Ada jalan yang saya tempati lewat masuk ke rumah. Sekarang ini, itu yang sangat-sangat dipersoalkan menurut mereka bahwa dia dipergunakan untuk milik pribadi. Lalu saya tidak persoalkan itu Pak. Kalau masyarakat desa Limpangan mau membangun di situ, saya tidak menghalangi. Tidak masalah Pak. Begitu. Ya. Dan yang kedua Pak, saya pernah mengundang tokoh masyarakat desa Limpangan, termasuk ahli waris kakak Allah yang masih hidup anaknya. Saya undang di kantor yang terbesar. Semua berpendapat bahwa yang kantor kebelakangan itu adalah milik Katala Binta Balik. Yang milik itu karena tanahnya Katala Binta Balik, pinggir lapangan ke utara sampai di masjid. Itulah dibagi-bagi anaknya. Anaknya termasuk Katala Binta Balik. Katala ini Pak, masih ada anaknya hidup saya. Itu. Dan saya pun masih ingat persis. Karena
kandang sapinya katakanlah itu kemarin di tempatnya puskesmas. Ya kan ceritanya begini Pak, lapangan dulu Pak itu digeser ke selatan karena ditempati kantor desa sekarang. Kan dulu ditempati kantor desa lapangan. Iya mau kalau tanah itu cuma geser tempatnya. Digeser ke selatan. Ya kan begini ceritanya Pak, saya tanya orang-orang dulu bahwa waktu pemilihan kepala desa teman-teman bahwa jeniskan dia melawan anaknya sendiri itu aku lemparan, tapi pada waktu itu dikawal anaknya pemilihan kan kantor desa warga mau dibangun di selatan, dari pertimbangan warga jangan di situ karena sedikit warna rugi cawa mutun pecawa tersinggung mereka lagi kayak disepakati bangun di sebelah utara jadi lapangan digeser ke sini untuk lorong yang sekarang ini lapangan. Kalau kantor desa sekarang lapangan sebagian, lorong sebagian, tanahnya katakanlah minta baris sebagian untuk belakang. Itu pun hasil rapat waktu saya di kantor masyarakat baru-baru ini dihadiri Pak Camat, Ketua BPD, tokoh masyarakat, termasuk ahli waris yang masih hidup pada. Karena di situ bertanda-tanda Pak masih ada 2 anaknya yang hidup. Katakanlah dengan rombeng. Selain itu sudah tidak ada. Kalau yang mereka ini cuma cucu. Cukup pada saya. Cukup. Memohon kami ya, bahwa kepemilikan sebuah tanah yang di atasnya berdiri sekolah. Kalau dari kami sebetulnya kami tidak mengetahui persis, namun beberapa kali pertemuan antara pihak pemohon dengan bukan dinas pendidikan saja, ada aset, ada dari hukum. Kami hanya mengikuti karena kami ini kan hanya pengguna lahan sebetulnya, bukan pemilik dalam hal ini. Jadi yang kami ketahui hanya bahwa ST itu adalah beroperasi atas di atas tanah pemerintah yang kami ketahui. Adapun untuk membuktikan itu ya nanti dari pihak aset dan hukum mungkin ya, Pemda. Cuma memang kami memiliki kopian dari aset tentang serah terima itu yang tadi disebut oleh pemohon dari Bapak Palo kalau tidak salah ya. Kalau saya pribadi saya tidak tahu juga siapa yang Bapak Palo ya. Kalau anggota dewan yang terhormat tanyakan ke saya Bapak Palo, otomatis saya tidak tahu. Di sini dinas pendidikan bawah ya. Ya, hanya kami pengguna lah. Sedangkan kuasa pengguna ada di aset mungkin ya. Ya aset ya, seperti itu. Tetap kami memiliki kopiannya saja penyerahan surat penyerahan dari Bapak Palo yang disebutkan dari pemohon. Jadi seperti itu Bapak Dewan yang terhormat yang Surat penyerahan lahan dari Bapak Palo iya, ke pemerintah. Kopiannya yang kami miliki itu pun diberikan dari aset yang mana disebutkan menyatakan ya. saya tidak pernah memberi itu ya. Ya. Tak kasih salah Pak aja tak begitulah artinya. Ya. Memang begitu prosesnya bahwa ini ada persoalan, ada selisih, gara-gara itu selisih paham. Jadi jangan heran kalau lagi elok tak tahu ya. Memang begitu. Ini tinggal kita mencari jalannya. Ini cuma aset ini saya nggak tahu mana ini karena ada kejadian yang tanya. Jangan sampai minta lagi yang kedua ini lagi yang tadi saya begini. Bagian pendapatan tetap PBB terbit dari pendapatannya bisa tidak kasih keterangan tentang PBB yang terbit di lapangan itu siapa kesana? Lapangan sesuai dengan yang disampaikan tadi pilihan desa Wismawati sebelumnya ada pilihan Setiati itu yang kita sebelumnya dan sejak dibangun tahun 2006 itu Poskesdes. Jadi memang untuk tanah kan ini kami sepengetahuan desa waktu Musrembang ada usulan Poskesdes, kemudian disetujui bangunannya, kemudian kalau masalah tanah mungkin waktu itu ada hibah, ada keterangan pemberian fasilitas umum diberikan dari kami dari Dinas Kesehatan. Kalau 2006 saya juga bukan kepala dinas, tetapi ada catatan dari
aset Dinas Kesehatan bahwa di kartu inventaris barang kami untuk gedung untuk tanah Puskesdes Lepangan di 2008 ini ada di sini nilainya. Saya tidak tahu nilainya dari mana, tapi dari aset Puskesdes Lepangan yang akan kami serahkan. Kemudian dibangun itu pada tahun 2008 Puskesdes itu, kemudian direnovasi di 2016 dan 2021. Karena dulu dalam bentuk rumah panggung, kemudian sudah tidak layak ini diganti dengan bangunan permanen. Itu di 2021. Itu yang ada catatan di kami untuk di kartu inventaris barang KID di asetnya Dinas Kesehatan sesuai dengan aset yang ada di Pemda. Saya kira dari saya itu ya. Nggak ada soal Tidak ada persoalan. Ya, karena dari ini Tanya Pak Desa, musrembang mengharapkan ada Puskesdes pelayanan kami kan memang untuk pelayanan masyarakat. Jadi kami melalui dana desa arah sudah dikasih, kita bangun. dengan anggaran Dinas Kesehatan. Saya kira dari kami cukup itu Pak. Untuk selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kadis Kesehatan dan teman-teman dari OPD terkait. Kalau untuk di 24 kami belum cek Pak, karena surat yang masuk yang kami terima yang di Jepang. Kalau di Jepang semuanya 100% fasilitas umum. Iya, ada saya bawa yang Pak. Jadi di situ termasuk peta sama keterangannya. Yang satunya kami belum karena belum ada surat yang masuk. Yang kami terima cuma dari Jepang. Terima kasih. Berarti kalau saya bagian dari forum deteksi dini rawan konflik, tentu boleh-boleh saja saya mengikuti perkembangan pembicaraan seperti ini untuk mendeteksi sejauh mana gerakan masyarakat kita untuk mencapai tujuannya dan mudah-mudahan bisa selaras dengan regulasi dan keinginan pemerintah dan masyarakat yang baik. Kedua, bahwa kami memang sering berdiskusi dengan kepala desa dan kami bisa dibilang salah satu konsultan hukumnya desa. Jadi begini Pak Pimpinan rapat yang saya hormati, saya menyimak tadi apa jelaskan Ibu Mulyati melalui juru bicaranya, sendato kuasanya atau keluarganya kan, bersama dengan mantan Kades sangat jelas bahwa beliau ini mau minta keadilan. Ya dalam hidup ini memang pada rasa ketidakadilan pastilah orang berbicara seperti itu. Tapi saya bukan pembela beliau, saya hanya menanggapi dalam pandangan hukum yang saya pahami bahwa apa yang dijelaskan beliau itu seiring dengan jelaskan dengan Pak Desa, bahwa ketika amanah ini tidak digunakan untuk kepentingan peruntukannya sebagaimana awalnya pada tahun 1993, maka beliau keberatan dan akan mengambil kembali. Saya kira sah-sah saja. Tetapi Bapak Ibu, ketika pada peruntukannya, saya kira itulah faktanya bahwa hibah memang tidak bisa ditarik kembali karena untuk kepentingan umum seperti itu. Tentang format surat tadi disampaikan kepada Adinda yang saya tidak tahu namanya, itu kan hanya persoalan teknis. Intinya adalah apa yang disampaikan pada saya tadi bahwa menghadap yang punya tanah menyampaikan ke saya bahwa tanah ini saya serahkan melalui pemerintah desa Lepang pada waktu itu untuk dibangunin fasilitas kepentingan umum. Saya kira cukup kita saya tanggapi persoalan itu. Terkait dengan Pono, saya juga terpanggil untuk itu karena saya juga biasa mendampingi kasus seperti Pono ini, memiliki daftar tanah atau rinci. Jadi hari ini melalui forum terhormat ini saya melihat kapasitasnya luar biasa ini Pak Tamarudin ini. Pertama memimpin dua rapat yang sebenarnya dua arah disatukan tapi kondusif. Bisa terbuka melindungi masyarakat itu berada pada koridor hukum. Jadi tadi Pak saya terima dokumen ini dari pendapatan ya. Ini ada 3 NOP Pak. Ini bisa dijelaskan mungkin apa namanya jenis tanah ini masuk fasilitas umum sejak tahun berapa Pak? Karena ini sudah dari aplikasi.
kita jelaskan dulu Pak. PBB diberikan untuk mulai pendataan awalnya memakai sistem. Kemudian tahun 95 diadakanlah pendataan menggunakan SISMIOP, Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak. Tahun 96 dimulailah di Kabupaten Pinang melalui aplikasi SISMIOP, pendataan SISMIOP. Yang pertama didata itu Kabupaten Kecamatan Paletean dan Batang Sarito waktu itu. Dan kemudian beralih ke kecamatan-kecamatan yang lain termasuk Patang Panuan, Pangan, Dua Panuan dan sebagainya di 2007. Jadi 2007 pendataan di Desa Lepang 2007. Jadi disitulah awalnya dipasukkan 2007 kantor desa. Jadi disitu tertulis pos lindes, karena saya itu pos lindes, ya Polindes, maaf, Polindes, kemudian kantor desa, kemudian lapangan. Jadi waktu itu KPP pertama melakukan pendataan langsung di lapangan Pak. KPP pertama. Baru 2014 dialihkan per tanggal 1 Januari 2014 ke kabupaten seluruh Indonesia. Kalau kan ini kartu pajak kan? Iya Pak. Jadi memang Hari pertama Pak. itu adalah fasilitas umum. Tentu sebagai pemerintah kabupaten kota, kabupaten Pinang, tentu kan ada dasar bahwa dari studi yang dikelola kantor pajak, tentu kan ada asal mana Pak? Kepemilikan misalnya ada sebelumnya satu tanah, kan tidak mungkin masuk berubah jadi fasilitas umum. Tentu kan bersumber dari data kabupaten juga Pak, tidak serta merta kantor pajak ini langsung input masuk di sistem bahwa fasilitas umum. Nah, itu. Jadi itu di situ Pak. Pertama, jadi itu PWN ya Pak sampai sekarang. Iya, jadi aturannya bahwa ketika dia fasilitas umum tidak diterbitkan PWN-nya. Iya, non pajak. Artinya tidak diterbitkan karena fasilitas umum, kuburan, jalan, masjid, pasar, lapangan, dan kantor-kantor pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat tidak diterbitkan, tapi datanya tetap ada Pak. Ya, tapi pada waktu itu masih KPP pertama yang menangani Pak. Artinya kita cuma terima data aja Pak dari sistem. Jadi dalam hal ini kantor pajak ini Pak. Simpulannya kita, ya, apapun yang diharapkan oleh kedua pihak ini, baik Andi Mulyati sama siapa, Ibu Mulyati dengan Andi Nurhayati, gitu ya, pemerintah daerah tidak bisa secara sukarela memberikan ganti rugi seperti yang diharapkan oleh dua pihak ini. Cocok nih ya, pemerintah harus kido jolo ya pada desa kordi. Maka itu tergantung kemana? Tergantung ke pihak masing-masing. Mau buktikan di pengadilan, kita gugat itu barang, atau dengan jalan apa lagi? Ini kan saya bilang tadi, political will pemerintah daerah. Kembali ke pemerintah daerah, kembali ke Pak Bupati, bicara sama Pak Bupati tentang jalan yang kita mau. Karena kenapa? Kalau Pak Bupatinya mau, kita ini Pak aparat pemerintah daerah ini siap untuk memfasilitasi carikan jalannya, kan begitu kira-kira. Masih ada tambahan?